Tuhan, ajarlah kami berdoa. Mungkin bagi kita ini adalah hal yang sepertinya sudah lumrah. Tetapi saya merasa saya masih perlu banyak belajar dalam hal berdoa. Nah, itulah sebabnya mari kita juga sama-sama belajar. Doa itu sesuatu yang luar biasa yang perlu kita pelajari dan perlu kita alami. Ada kuasa yang luar biasa. Nah, baik, saya akan mulai dengan sebuah ayat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, inilah yang menjadi judul. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Satu permintaan, termasuk juga satu doa dari murid-murid yang saya rasa sangat-sangat bijaksana. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kita juga perlu berdoa sedemikian. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Karena ternyata masih banyak hal yang kita belum mengerti. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita akan melihat apa doa itu. Nah, doa secara simpel yaitu komunikasi kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Sang Pencipta kita. Jadi yang namanya komunikasi tentu dua arah. Doa itu mencakup banyak hal di situ. Kalau bicara doa secara umum itu ada pujian, penyembahan, ya worship, menanti Tuhan dan sebagainya lah. Mungkin banyak versi, tapi saya akan tekankan di sini tentang doa yang merupakan permohonan. Kita mohon kepada Tuhan. Saya lebih ke arah ini. Jadi sarana untuk kita berbicara, sarana untuk kita mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Di doa itu adalah komunikasi. Komunikasi antara kita dengan Bapa kita. Kita bersyukur di dalam Yesus Kristus. Allah itu bukan lagi Allah yang jauh, bukan sekedar Allah yang tidak dapat dijangkau. Tapi kita dijadikan anak, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus sendiri gelarnya adalah Bapa yang kekal. Jadi doa itu adalah kita bicara kepada Bapa kita. Kita bicara kepada Bapa kita. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Lebih dari Bapa-Bapa yang ada di dunia. Mungkin di dunia ini ada banyak Bapa yang baik. Tapi Bapa kita yang di sorga ini Bapa yang lebih baik dari semuanya. Jadi ini satu privilege sebenarnya ya, satu keistimewaan kita sebagai orang percaya. Berikutnya saudara, saya akan bicara tentang mengapa kita harus berdoa. Ada 3 hal mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, ini adalah perintah Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita, menyuruh kita supaya kita berdoa. Di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana kalau kita berdoa, masuk ke dalam kamar, tersembunyi karena Bapakmu yang tersembunyi mendengar, melihat. Di dalam Lukas pasal 11, Tuhan berkata, mintalah kamu akan mendapat, carilah kamu akan menemukan, ketoklah pintu, pintu akan dibuka bagimu. Jadi jelas Tuhan mau kita berdoa, Tuhan menyuruh kita berdoa, Tuhan memerintahkan kita supaya kita berdoa, minta, cari, ketok pintu. Jadi ini sudah satu alasan yang sangat kuat mengapa kita harus berdoa. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena doa kita itu tidak sia-sia. Katakan amin. Doa saudara dan saya itu tidak pernah sia-sia. Dalam pengertian bahwa doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bukan cuma didengar, tapi ditanggapi, dijawab oleh Tuhan. Tentu jawaban itu tidak selalu yes ya. Nah ini sudah nanti hal yang lain lagi. Tapi Tuhan itu mendengar, memperhatikan, dan menjawab doa sesuai dengan kebaikannya. Jadi kalau saya coba selidiki di dalam kitab Mazmur, minimal itu ada 40 kali. Itu baru Mazmur saja. 40 kali dikatakan bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Belum lagi di kitab-kitab yang lain. Jadi jelas bahwa doa
Anda, doa saya itu bukan sekedar kita melampiaskan emosi isi hati kita, sekedar kita omong-omong sendiri supaya lega. Bukan. Tapi kita sedang berbicara kepada satu pribadi yang hidup, pribadi yang mendengar, pribadi yang menanggapi doamu dan doaku. Coba kita mau melihat beberapa ayat yang sudah saya catat, 3 ayat ya. Mazmur 65 ayat yang kedua dikatakan, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar, Engkau yang mendengarkan doa. Engkau yang mendengarkan doa. Mazmur 94 ayat 9 berkata, Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Tuhan yang membuat telinga kita. Untuk apa telinga ini? Untuk mendengar. Kalau Tuhan membuat telinga kepada manusia untuk mendengar, berarti Tuhan itu bisa mendengar, saudara-saudara. Amin. Saudara percaya doamu didengar oleh Tuhan? Satu ayat lagi. Mazmur 116 ayat yang pertama. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ayat 2. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Haleluya. Jadi jelas ya, mengapa kita harus berdoa? Karena doa kita itu didengar. Kita sedang berbicara kepada Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Besar kuasanya. Doa orang benar. Dalam bahasa Inggris dikatakan powerful and effective. Kalau doa saudara powerful dan efektif, gunakan itu. Amin. Itu adalah senjata kita. Salah satu senjata kita. Kekuatan kita. Kelebihan kita. Privilege kita. Karena doa kita itu berkuasa. Powerful. Punya kuasa. Dan efektif. Membawa efek. Membawa dampak. Mungkin saat ini saudara sudah mulai ragu. Mulai sudah bertanya-tanya. Doaku ini ada gunanya enggak sih? Saya mau beritahu. Firman Tuhan menjawab. Bahwa doa saudara itu powerful dan efektif. Amin. Haleluya. Ya kalau sudah gini kita masih tidak mau berdoa. Sudah rugi kita. Haleluya. So itu mari kita berdoa. Saya akan masuk kepada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana kita harus berdoa. Atau bagaimana doa yang benarlah, standar yang didengar oleh Tuhan. Kita mau melihat itu dari firman Tuhan, bukan dari praduga kita ya. Bagaimana kita harus berdoa? Ini banyak sekali menjadi pertanyaan. Tadi juga murid-murid bertanya, bukan? Ajarlah kami berdoa. Tuhan bagaimana kami harus berdoa? Nah, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, yaitu di dalam nama Yesus. Mengapa saya tekankan di sini? Karena masih banyak orang Kristen berdoa tidak di dalam nama Yesus. Ngomong, haleluya, amin. Loh, depannya Tuhan yang mana? Banyak Tuhan di dunia ini. Tuhan itu artinya kan Tuhan, Master. Makanya saudara harus jangan lupa nama ini, harus dikunci, ini kuncinya ya, supaya ceklek wis enak, gitu. Di dalam nama Yesus. Karena itu juga yang Tuhan Yesus katakan. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 14, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, perhatikan. Bukan apa saja yang kamu minta, tidak. Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku. Dalam nama Yesus. Aku akan melakukannya. Nah, luar biasa ya. Aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam apa? Namaku. Aku akan melakukannya. Jadi sampai 2 kali. Minta tapi harus dalam namaku kata Tuhan. Jangan sungkan memakai nama ini. Jangan enggan. Terima kasih kami balaskan doa ini dalam nama Yesus. Yesus, nama yang menjadi jaminan bagi doa-doa kita. Nama yang terindah, nama yang Bapa tentukan bagi dunia dan sorga. Itu yang pertama, di dalam nama Yesus. Yang kedua adalah dengan sungguh-sungguh. Maksudnya dengan sungguh-sungguh itu dengan hati. Bukan hanya lip service seringkali. Ya saya akui juga. Anda sudah doa, lupa. Doanya cuma sekedar asal doa saja.
Tapi yang Tuhan mau dengan sungguh-sungguh. Artinya kita berdoa itu mulut kita dan hati kita itu satu. Yakobus pasal 5 ayat 17, jelas ya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh dia berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi Tuhan ingin saudara dan saya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya berdoa dari hati kita. Haleluya. Bukan sekedar doa secara mulut, habis doa kita juga lupa apa yang kita doakan, saudara. Tapi Tuhan mau dari earnest, dari kesungguhan hati kita. Yang ketiga, bagaimana kita harus berdoa dengan iman. Dan Tuhan berkata doa itu harus dengan yakin, dengan iman. Artinya apa? Artinya kita percaya bahwa Allah sanggup menjawab apa yang kita doakan. Amin. Haleluya. Berapa banyak kali kita berdoa, kita sendiri gak yakin. Doa kita ini dijawab enggak sama Tuhan. Bisa enggak Tuhan menjawab doa kita. Kita harus yakin, percaya bahwa apa yang kita doakan, walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa Allah sanggup untuk menjawab. Dan Allah mau menjawab doa kita pada waktunya yang tepat. Haleluya. Ini doa yang dengan yakin, saudara. Dan itu memang yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau doa, kamu harus percaya. Ingat dengan kisah Rasul 12, murid-murid mendoakan Petrus yang dipenjara, yang besok sudah mau dipenggal, ya toh? Wah, mereka berdoa setengah mati. Tuhan dengar, Tuhan jawab, Petrus dilepaskan dari penjara, bukan? Dengan mujizat. Petrus ketok-ketok di depan, tok. Siapa ini? Petrus. Waduh, gak mungkin. Jangan-jangan malaikatnya Petrus. Petrusnya kalau sudah malaikatnya Petrusnya udah amblas. Coba kita baca 2 ayat ini ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Makanya kita harus berdoa itu harus dengan iman, percaya bahwa apa yang kita doakan, Tuhan mendengar dan Tuhan dapat melakukan, Tuhan sanggup untuk melakukannya, untuk menjawab doa kita. Satu ayat lagi, Markus 11 ayat 24. Ini lebih hebat lagi nih. Coba kita baca lagi ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Waduh, ini pelajaran bagi kita. Bukan cuma percaya akan menerima, tapi Tuhan Yesus malah berkata percaya sudah menerima. Haleluya. Makanya saya katakan bahwa pelajaran doa itu pelajaran besar. Ini satu pelajaran bagi kita. Bagaimana kita berdoa dan kita percaya bahwa kita sudah menerima ini. Jadi intinya kita harus percaya, yakin. Doa itu harus disampaikan dengan iman. Bukan dengan keraguan. Bisa enggak ya? Mungkin enggak ya? Nah kalau doa gitu itu sudah ragu-ragu, saudara. Kayak Bapak yang datang kepada Tuhan Yesus. Bapak kalau engkau bisa lakukan sesuatu, tolonglah anakku ini. Wah, Tuhan Yesus, nah kalau kamu ngomong gitu ya kamu enggak percaya. Kalau bisa, semoga. Tapi Tuhan berkata, kalau kita berdoa, kita harus percaya. Bahkan kita percaya bahwa kita sudah menerima. Artinya Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kita. Haleluya. Di dalam nama Yesus, dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dan masih ada yang keempat bonus, yaitu dengan tidak putus-putusnya. Artinya apa saudara? Kalau 1 kali tidak dijawab, 2 kali. 2 kali belum dijawab, 3 kali. 3 kali belum dijawab, 4 kali. Gak apa-apa, Bang Elia aja 7 kali ya. Elia itu kan sudah hambanya Tuhan yang luar biasa, nabi yang luar biasa. Itu pun dia 7 kali berdoa. Berdoa dengan tidak putus. Dan ini juga Tuhan yang ajarkan. Lukas 18. Tentang seorang janda yang punya kebutuhan. Lalu datang kepada hakim. Dikatakan hakim ini hakim yang kejam. Hakim yang tidak berperi kemanusiaan. Hakim yang tidak takut akan Tuhan. Janda itu diabaikan. Tidak didengar. Janda gak punya duit.
Tapi janda ini terus datang sampai akhirnya hakim ini ya sudah, daripada aku dirusoni, mending aku bela perkaranya. Jadi ini perumpamaan yang dipakai Tuhan ini sangat ekstrim. Hakim dengan bapak yang baik, mana ada bandingannya, saudara. Bapak kita itu baik, amin. Bapak kita sayang kepada kita, amin. Nah, masa bapak yang sayang kepada kita enggak dengar doa kita, amin. Hanya doa terus, gak dijawab apa, doa terus. Jangan putus asa. Atau saya beri katakan, never give up. Jangan pernah menyerah. Kecuali sampai Tuhan sendiri yang ngomong, kayak Tuhan ngomong kepada Musa, stop Musa, jangan minta yang itu lagi. Nah ini sudah, gitu. Ya itu kan hal yang khusus. Tapi kita harus never give up, berdoa terus. Sudah berdoa untuk apa? Apa yang menjadi bebanmu? Berdoa untuk suamimu yang masih melenceng-melenceng gak takut Tuhan. Berdoa untuk istrimu, mungkin istri yang sakit, yang lemah. Berdoa untuk anak saudara. Saya yakin saudara punya banyak pergumulan pribadi masing-masing. Jangan berhenti berdoa, amin. Haleluya. Ayo mulai semangat lagi. Ya, jangan berhenti berdoa. Ingat doa saudara itu berkuasa, powerful dan efektif. Doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan yakin. Haleluya. Tuhan pasti akan genapi firman-Nya. Dan bagian terakhir daripada khotbah saya, mungkin banyak saudara juga bertanya hal ini. Apa yang perlu saya doakan, Om? Nah, untuk membuat simple, 3 poin saja supaya mudah diingat. Yang pertama adalah untuk kerajaan Allah. Itu yang firman Tuhan ajarkan, tuh kan? Doa Bapa kami diawali dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu berdoa untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu gampangnya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk penginjil-penginjil. Ya seberapa banyak saudara-saudara yang punya beban, doakan. Mungkin saudara juga mendoakan kami, saya yakin dan percaya doa saudara juga sudah didengar. Ya mendoakan gembala, pengerja dan sebagainya. Kalau mendoakan kami, doakan supaya kami suami istri tetap setia dan makin mengasihi Tuhan. Satu hal ini yang saya butuhkan doa dari saudara. Jangan sampai gembala saudara lalu tidak setia. Makanya doakan supaya kami hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani tetap setia, bahkan lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi firman Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Oke, yang kedua adalah untuk kerajaan dunia. Itu yang dikatakan oleh Timotius. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini juga tanggung jawab kita, mendoakan pemerintah, ya orang-orang yang berkuasa. Sudah harus banyak dukung dalam doa, supaya semua berjalan dengan aman, dengan tentram, doakan. Kerajaan Allah, kemudian kerajaan dunia juga perlu didoakan. Dan yang ketiga tentu adalah untuk pribadi kita masing-masing. Dan saya mau ingatkan, jangan hanya berdoa untuk hal-hal jasmani saja. Kebanyakan kalau kita berdoa itu kan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya jasmani. Berkati, pekerjaan diberkati, ini lancar, itu lancar, sehat semua. Coba saudara juga mendoakan dirimu tentang hal-hal rohani. Misalkan ini, saudara merasa saudara kok tidak punya nafsu untuk baca Alkitab. Doa, Tuhan beri aku hati yang mengasihi firman-Mu. Apakah bisa doa? Loh bisa sekali. Berapa banyak kali Daud itu berkata, Tuhan beri aku hati yang fokus kepadamu, yang mengasihi Engkau. Jadi kita pun ini harus mendoakan diri kita tentang kebutuhan rohani. Tuhan beri aku hati yang cinta kepadamu. Tuhan beri aku hati yang setia kepadamu. Tuhan beri aku hati yang suka berdoa. Tuhan ajarlah aku berdoa. Kan ini juga satu permohonan. Berikan kepadaku pengertian tentang doa. Tuhan penuhkan aku dengan roh-Mu. Karena banyak kita berdoa untuk hal ini. Ayo yang belum menerima baptisan Roh Kudus berdoa. Mulai berdoa saudara. Tuhan jamah aku dengan roh-Mu. Dan saya percaya doa seperti itu justru doa yang paling dirindukan oleh Tuhan. Doa yang dikehendaki oleh Tuhan seperti Salomo. Tuhan beri aku hati yang berhikmat. Berdoa saudara ya. Sebab itu kesimpulan dari khotbah ini. Mari kita juga berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.